Parno, seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan di perusahaan kota, merasa gembira dan ingin memulai hidup baru. Dengan anggaran yang terbatas, ia mencari tempat tinggal yang lebih murah dan akhirnya menemukan sebuah rumah tua yang terlihat cukup besar. Rumah itu terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian kota, namun harga sewa yang sangat terjangkau membuatnya tergoda untuk menyewanya. Mungkin ini saatnya untuk hidup lebih tenang, pikirnya. Parno menghubungi pemilik rumah dan segera mengurus dokumen sewa. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk langsung pindah. Ia mengajak temannya, Yanti, yang baru saja menyelesaikan kuliah, untuk membantu memindahkan barang-barangnya ke rumah baru. Yanti, meskipun tidak terlalu senang dengan ide tinggal di rumah yang begitu terpencil, tetap mendukung sahabatnya. Malam pertama mereka menginap di rumah itu, suasana terasa canggung. Rumah yang tampak luas dan sepi itu memiliki atmosfer yang gelap. Bahkan, meskipun sudah dipenuhi dengan perabotan baru, kesan pertama yang mereka dapatkan adalah bahwa rumah itu seperti menyimpan banyak sejarah. Dan entah mengapa, terasa seperti ada sesuatu yang menunggu. Yanti merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Ia duduk di kursi ruang tamu yang terasa dingin dan lembab. Parno, kamu merasa aneh gak sih dengan rumah ini? Tanya Yanti, menatap sekeliling. Aneh gimana? Tanya Parno, masih merasa santai. Yanti menggelengkan kepala, sedikit tidak percaya pada dirinya sendiri. Tapi entah kenapa, ia merasa rumah ini sudah lama tidak dihuni. Parno hanya tertawa, menganggapnya sebagai kecemasan biasa. Namun, saat mereka menyalakan lampu dan duduk bersama, terdengar suara berderak keras dari lantai atas. Mereka berhenti sejenak, saling pandang. Itu suara apa? Tanya Yanti. Wajahnya tiba-tiba pucat. Mungkin suara rumah tua, jawab Parno dengan santai, mencoba menghilangkan rasa takutnya. Tetapi sesuatu dalam suara itu terasa tidak biasa, seperti langkah kaki seseorang. Yanti merasa tidak nyaman. Parno, aku gak bisa tidur di sini deh, katanya sambil melihat ke pintu yang sedikit terbuka di ujung ruang tamu. Namun, Parno tidak menanggapi serius. Pasti cuma suara rumah yang sudah lama gak dihuni, jawabnya. Tapi Yanti tak bisa mengabaikan suara aneh yang terus terdengar. Meskipun mereka berdua hanya duduk diam di ruang tamu. Lalu, mereka mendengar suara ketukan halus yang datang dari belakang pintu yang tertutup rapat. Ketukan itu tidak terdengar seperti angin, melainkan lebih seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat pelan, namun penuh ketegangan. Parno menahan napas. Yanti memandangi pintu itu dengan ketakutan yang semakin jelas di wajahnya. Siapa itu? Tanya Yanti. Suaranya bergetar. Parno memutuskan untuk memeriksa. Meskipun ia merasa ragu, dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu yang berderit saat dibuka. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ruang gelap dan sunyi yang terasa semakin berat. Ini gak masuk akal, kata Yanti, merasa semakin terjebak dalam perasaan takut. Parno, yang juga mulai merasa janggal, menenangkan temannya. Mungkin cuma ketakutan kita saja. Kita harus tidur sekarang. Namun, malam itu, meskipun mereka berusaha tidur, suara aneh itu terus mengganggu. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di atas atap rumah mereka. Dan bunyi itu semakin keras setiap jamnya. Bahkan ketika mereka membuka jendela untuk mencari tahu, tidak ada apa-apa di luar. Keesokan harinya, setelah tidur yang buruk, mereka memutuskan untuk berjalan di sekitar rumah dan melihat lingkungan sekitar. Di tengah jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar, mereka bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak familiar. Itu adalah Mak Sumirah, seorang pembantu rumah yang tinggal di desa sekitar dan sudah lama bekerja di rumah tua di sana. Mak Sumirah menyapa mereka dengan senyum yang ramah, namun matanya seperti menyimpan banyak rahasia. Baru pindah ke rumah itu,
"Yah, rumah itu sudah lama tidak ada yang tinggali," katanya. Suaranya penuh penekanan. "Apa ada yang aneh di sana?" tanya Parno, mencoba mengalihkan perhatian Mak Sumirah. Mak Sumirah berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan yang sedikit khawatir. "Rumah itu punya sejarah kelam, Nak. Jangan terlalu lama tinggal di sana. Nanti kalian bisa mengalami hal-hal yang gak diinginkan," katanya. Rumah itu bukan tempat yang baik. Banyak yang sudah mencoba, tapi gak ada yang pernah bertahan lama. Banyak cerita di sana. Parno dan Yanti merasa aneh mendengar peringatan itu. "Tapi kami sudah terlanjur pindah, Mak. Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Yanti, ingin tahu lebih banyak. Mak Sumirah menghela napas panjang, menatap rumah itu dari kejauhan. Dulu, rumah itu dihuni oleh sepasang suami istri. Mereka kaya raya. Tapi ada kejadian tragis di sana. Istrinya meninggal secara misterius, dan setelah itu rumah itu dihantui. Banyak yang merasa ada yang gak beres dengan rumah itu. "Hati-hati saja, Nak." "Kenapa, Mak, bisa tahu banyak tentang itu?" tanya Parno, merasa penasaran sekaligus skeptis. Mak Sumirah tersenyum lemah. "Karena saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun, Nak. Saya tahu banyak yang gak kalian tahu. Coba cari tahu sendiri. Tapi kalau bisa, pergi saja." Dengan perasaan campur aduk, Parno dan Yanti kembali ke rumah. Namun, saat mereka kembali ke ruang tamu, mereka merasa sesuatu yang berbeda. Suara langkah kaki yang terdengar semalam kini semakin jelas. Bukan dari atas, tapi dari dalam ruang tamu. Bukan suara angin, melainkan seperti seseorang yang berjalan dengan langkah berat. Ketika mereka mendekat ke arah suara itu, pintu ruang bawah tanah yang selama ini tertutup rapat perlahan bergerak sendiri. Mereka terkejut dan saling pandang. Cemas, Yanti merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Kita harus keluar dari sini, Parno. Ini tidak baik," kata Yanti. Suara bergetar. Namun Parno yang ingin mencari tahu lebih banyak hanya menggelengkan kepala. "Tidak, aku rasa ada penjelasan logis untuk semua ini." Malam itu, suasana rumah menjadi semakin mencekam. Parno, yang merasa penasaran dan sedikit menantang, memutuskan untuk menjelajahi lebih jauh. Ia membuka pintu ruang bawah tanah yang sejak tadi terkunci rapat, meskipun Yanti menentangnya. Saat pintu terbuka, angin dingin langsung menyergap wajah mereka. Parno merasakan udara di dalamnya sangat berat, seperti ada sesuatu yang terpendam di sana. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah foto lama yang terlihat sangat usang, dengan gambar sepasang suami istri tersenyum di depan rumah itu. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa di foto itu. Wajah sang istri tampak pucat dan terikat, seolah-olah ia terpaksa tersenyum. "Kenapa wajahnya seperti itu? Kenapa dia terikat?" tanya Yanti. Suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari belakang mereka. Mereka menoleh, dan sebuah bayangan hitam melintas cepat di sudut mata mereka. Kegelisahan mulai merayap ke dalam hati mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasangan suami istri yang dulu tinggal di sini? Dan lebih penting lagi, siapa yang mengetuk pintu itu? Dengan rasa takut yang semakin menumpuk, mereka menyadari bahwa mereka mungkin terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Malam pertama mereka kembali setelah pertemuan dengan Mak Sumirah. Ketegangan semakin meningkat. Parno dan Yanti duduk di ruang tamu, mencoba untuk berbicara agar suasana tidak terlalu mencekam. Mereka membahas peringatan yang diberikan oleh Mak Sumirah. Namun Parno masih menganggap bahwa semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin Mak Sumirah hanya mendengar rumor-rumor yang beredar saja, kata Parno, mencoba menenangkan Yanti yang masih ketakutan. Yanti tetap merasa cemas. Ia tidak bisa mengabaikan rasa takutnya, terutama
setelah melihat foto pasangan suami istri yang aneh itu. Foto yang menunjukkan senyum paksa sang istri yang terikat dan tampak pucat. "Kamu tidak merasa ada yang aneh dengan foto itu, Parno?" tanya Yanti. Matanya sedikit berkaca-kaca karena rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Parno memutar bola mata. "Mungkin itu hanya foto lama, Yanti. Foto zaman dulu kan memang sering aneh-aneh." Namun malam itu, meskipun Parno mencoba untuk tidak terlalu memikirkan kata-kata Mak Sumirah, suasana rumah itu semakin mencekam. Seiring berjalannya waktu, suara-suara yang aneh dan mengganggu kembali terdengar. Suara langkah kaki di lantai atas, suara pintu yang tertutup sendiri, hingga hembusan angin yang datang tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Pada satu titik, mereka mendengar suara berisik dari atas atap, seperti seseorang yang sedang berjalan cepat, namun rumah itu kosong. Parno merasa marah dan takut, karena ia mulai merasa kehilangan kendali atas situasi. "Itu pasti cuma angin atau mungkin burung di atap," katanya, mencoba untuk menenangkan Yanti. Tetapi Yanti, yang sudah tidak bisa lagi menahan rasa takutnya, mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih buruk. Ketika mereka berdua mencoba untuk tidur, suara-suara aneh terus menghantui mereka. Pintu ruang bawah tanah yang mereka buka sebelumnya mulai berderit, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Yanti merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan meskipun dia mencoba untuk menutup telinga, suara ketukan dari dalam ruang bawah tanah semakin keras. "Parno, apa itu?" tanya Yanti dengan suara gemetar. Parno menghela napas, berusaha untuk tetap tenang. "Sudah, mungkin ada tikus atau binatang lain yang masuk," katanya. Namun dalam hati, ia merasa semakin khawatir. Dia tahu, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan perlahan, berulang kali, tanpa henti. Tanpa bisa menahan rasa penasaran dan ketakutan yang semakin mencekam, Parno memutuskan untuk memeriksa pintu ruang bawah tanah itu lagi. Ketika ia mengarahkannya ke sana, suasana semakin terasa tidak wajar. Lampu yang mereka nyalakan sebelumnya mulai berkedip-kedip, seolah mencoba memberi peringatan. Pintu ruang bawah tanah yang tadi mereka buka sedikit, kini tertutup rapat kembali. "Aneh, ini tidak mungkin," gumam Parno. Namun, saat ia mencoba membuka pintu, ia merasakan ada tekanan yang sangat berat dari sisi dalam, seperti ada sesuatu yang menghalangi. "Parno, jangan buka!" "Aku nggak bisa!" teriak Yanti yang tak sanggup menahan rasa takutnya. Tetapi Parno tetap bertahan. Ia akhirnya berhasil membuka pintu, dan udara dingin langsung menyambut mereka. Sesaat setelah pintu terbuka, mereka merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam ruang itu, tetapi tidak bisa dilihat dengan jelas. Angin dingin berhembus keras, menghempas mereka ke belakang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara lembut yang datang dari dalam, seperti suara seorang wanita yang berbisik, "Tolong, bantu aku." Suara itu terdengar begitu jelas, seolah datang dari kedalaman rumah itu. Parno dan Yanti menoleh satu sama lain, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka merasa seolah-olah ada roh yang sedang berusaha berkomunikasi dengan mereka. Parno merasa ada dorongan kuat untuk turun ke dalam ruang bawah tanah. Meskipun ia sangat takut, namun Yanti menarik tangannya dengan wajah ketakutan. "Jangan, Parno, jangan turun!" teriak Yanti. Parno terdiam, melihat Yanti yang jelas-jelas ketakutan. Tapi suara itu, kata Parno, mencoba menjelaskan. Namun Yanti sudah menundukkan kepala dan gemetar. "Itu bukan suara orang biasa, Parno, itu suara hantu. Jangan kamu cari masalah." Namun, Parno tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin besar. Ia melangkah ke bawah, berusaha mencari tahu sumber suara itu. Saat ia mencapai dasar tangga, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di lantai. Kotak itu tampaknya sudah sangat tua
dan berdebu. Tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Parno. Ia merasa kotak itu mengandung rahasia yang mungkin bisa mengungkap apa yang terjadi di rumah itu. Tanpa ragu, ia membuka kotak tersebut. Isinya adalah sebuah buku kecil yang tertutup rapat dengan pita merah. Ketika Parno membuka buku itu, halaman pertama menunjukkan sebuah gambar Hitam Putia, pasangan suami istri yang tampak bahagia. Tetapi wajah sang istri terlihat sangat pucat, terikat, dan tersenyum paksa. Parno merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat gambar itu. Apakah ini gambar yang sama dengan yang ia temui di foto sebelumnya? Tiba-tiba, suara ketukan dari ruang bawah tanah itu kembali terdengar kali ini jauh lebih keras. Parno yang mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tidak bisa lagi menahan rasa takut yang mulai menyerang dirinya. Ketika ia melihat ke sekelilingnya, suasana ruang bawah tanah berubah menjadi sangat mencekam. Dinding yang sebelumnya tampak kokoh kini seperti bergetar, dan udara yang sangat dingin membuatnya merasa Parno, kita harus keluar dari sini sekarang, Yanti berteriak dari atas. Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Namun, sebelum Parno bisa menjawab, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Sesuatu yang besar dan berat. Seolah ada makhluk yang mendekat dengan langkah yang sangat pelan. Lalu, muncul bayangan putih yang melintas di depan Parno. Bayangan itu hanya bisa dilihat sekilas, namun cukup jelas untuk membuat Parno terpaku ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat. Parno mencoba berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasa tubuhnya seperti dibekukan oleh sesuatu yang sangat kuat. Ketika bayangan itu akhirnya muncul lebih dekat, Parno bisa melihat bahwa itu adalah sosok wanita berpakaian putih yang sangat pucat. Wajahnya tampak terdistorsi dengan mata yang kosong. "Bantu aku," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan terasa seperti datang dari dalam dirinya. Parno mundur, dan dengan sekuat tenaga, ia berlari keluar dari ruang bawah tanah. Ia menemui Yanti yang sudah menunggu di atas. Dengan wajah ketakutan, ada sesuatu di bawah sana, Yanti. Sosok wanita itu. Dia meminta tolong. "Kita harus tahu lebih banyak tentang rumah ini," kata Parno dengan napas terengah-engah. Namun, saat mereka kembali ke ruang tamu, mereka melihat seseorang berdiri di jendela, menatap ke dalam rumah dengan wajah pucat. Saat Parno dan Yanti menghampiri jendela, sosok itu menghilang begitu saja. Mereka bertanya-tanya, siapa sosok itu? Dan apakah itu hantu yang selama ini menghantui mereka? Siapakah dia? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Sebuah teror yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan mata. Parno dan Yanti masih terpaku di ruang tamu, berusaha memahami kejadian-kejadian yang baru saja mereka alami. Rasa takut semakin mencekam mereka berdua. Namun di sisi lain, rasa penasaran semakin menguat. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa sosok wanita berpakaian putih yang terus muncul? Dan apa hubungan rumah ini dengan foto yang mereka temukan di ruang bawah tanah? Mereka tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal aneh yang terjadi. Yanti, meskipun ketakutan, mulai menyarankan untuk menyelidiki lebih lanjut, mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu. "Kita harus tahu siapa dia. Arwah itu sepertinya meminta bantuan kita," kata Yanti. Suaranya tegas, meskipun terlihat cemas. Parno mengangguk, merasa tak ada pilihan lain selain melanjutkan pencarian mereka. Pagi itu, setelah kejadian malam yang mencekam, mereka berdua kembali ke ruang bawah tanah. Parno membawa buku yang mereka temukan di kotak kayu, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Di halaman pertama buku itu, terdapat gambar pasangan suami istri yang terlihat bahagia. Tetapi wajah sang istri sangat pucat, terikat dengan tali.
dan tampak tersenyum paksa. Ini adalah gambar yang sangat mirip dengan foto yang mereka temukan sebelumnya. Parno membuka halaman-halaman buku itu dengan cepat, membaca ketitan-ketitan kecil yang tampaknya ditulis oleh tangan sang istri. Beberapa catatan tersebut berbicara tentang kecemasan dan ketakutan sang istri terhadap suaminya. Ada sebuah catatan yang sangat mencolok, yang ditulis dengan huruf besar dan goresan yang terburu-buru, "Dia akan membunuhku. Aku takut, tapi aku tidak bisa lari. Rumah ini, ada yang tidak beres dengan rumah ini. Ada sesuatu yang mengawasi kami." Yanti melihat dengan cemas. Apa yang terjadi pada dia? Kenapa dia bisa begitu takut? Tanya Yanti. Suaranya bergetar. Parno terdiam sejenak, menyadari bahwa ini lebih dari sekedar gangguan biasa. Ini adalah petunjuk dari masa lalu yang tidak bisa diabaikan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan keras dari arah ruang tamu yang terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. "Parno, ini bukan suara biasa," kata Yanti dengan suara gemetar. "Ada sesuatu yang ingin kita temukan." Parno, dengan penuh rasa takut, namun tetap penasaran, memutuskan untuk mengabaikan rasa takutnya dan berjalan menuju ruang tamu. Namun, saat mereka melewati koridor gelap yang menuju ruang tamu, mereka tiba-tiba melihat bayangan yang bergerak cepat di ujung lorong. Parno terkejut dan berhenti sejenak. Bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba sebuah suara teredam terdengar di telinga mereka. Itu adalah suara wanita yang memanggil mereka, "Tolong, aku." Parno dan Yanti menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Mereka merasa tubuh mereka tegang. "Parno, kita tidak bisa terus seperti ini," kata Yanti dengan napas terengah-engah. "Kita harus tahu lebih banyak tentang rumah ini." Saat mereka sedang cemas dan berusaha menghindari suasana yang semakin menegangkan, tiba-tiba pintu depan rumah terbuka perlahan. Ternyata Mak Sumirah, pembantu rumah yang sebelumnya memperingatkan mereka, datang membawa sebuah tas besar. "Kalian berdua perlu tahu lebih banyak, Nak," kata Mak Sumirah, melangkah masuk dengan wajah serius. "Sudah terlalu lama rumah ini dibiarkan terlupakan, dan aku harus memberitahukan kalian sesuatu yang lebih penting." Parno dan Yanti memandang satu sama lain, bingung, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. "Apa yang harus kami ketahui, Mak?" tanya Yanti, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. Mak Sumirah duduk di kursi dekat jendela, menatap rumah itu dengan pandangan jauh. Rumah ini bukan tempat biasa. Sejak dulu, sudah banyak cerita aneh yang terjadi di sini. Semua penghuni rumah ini tak pernah ada yang bertahan lama. Semuanya berakhir dengan kematian atau gangguan tak wajar. Parno merasa jantungnya berdebar. "Mak, siapa yang dulu tinggal di sini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka?" Mak Sumirah menarik napas panjang. Pasangan suami istri yang pertama kali menghuni rumah ini adalah orang kaya, tapi mereka punya rahasia gelap. Suami istri itu tinggal di sini selama bertahun-tahun, namun hubungan mereka sangat buruk. Suami itu mulai berubah menjadi sangat kasar dan penuh kekerasan. Sang istri yang sebelumnya bahagia perlahan berubah menjadi orang yang terperangkap dalam ketakutan. Suaminya mulai sering menyiksa dia, dan akhirnya dia dibunuh oleh suaminya sendiri. Parno dan Yanti terkejut. "Jadi, itu yang terjadi?" tanya Yanti. "Tapi, kenapa rumah ini menjadi seperti ini? Kenapa arwahnya masih ada di sini?" Mak Sumirah menundukkan kepala. Arwah istri itu tidak bisa tenang. Suaminya memang sudah meninggal, namun kutukan yang ditinggalkan terus mengikat rumah ini dan arwah sang istri. Dia terus mengganggu siapapun yang tinggal di sini untuk meminta keadilan. Setelah mendengar penjelasan Mak Sumirah, Parno dan Yanti merasa ada hal yang harus mereka lakukan untuk mengungkap kebenaran lebih dalam. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan mencari lebih banyak petunjuk
yang mungkin tersembunyi di rumah ini. Mereka kembali ke ruang bawah tanah. Tempat pertama kali mereka menemukan buku dan kotak kayu. Kali ini, mereka mencari dengan lebih teliti. Parno menemukan sebuah peti kayu kecil yang tersembunyi di sudut ruang bawah tanah. Peti itu lebih kecil, tetapi terlihat sangat tua dan terikat dengan tali yang rapuh. Ini bisa jadi penting, kata Parno, membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan surat-surat lama yang disegel rapat. Surat-surat itu ditulis oleh sang istri, mengisahkan ketakutannya terhadap suaminya. Salah satu surat yang paling mencolok berbunyi, "Aku tidak bisa lari lagi. Aku melihat bayangan itu, bayangan suamiku yang tidak lagi manusia. Dia bukan suamiku yang dulu. Dia akan membunuhku." Membaca surat itu, Yanti dan Parno merasakan beban yang sangat berat. Itu adalah peringatan terakhir dari sang istri yang merasa terjebak dalam cengkraman kematian yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, suara derak keras terdengar dari atas. Seolah-olah ada sesuatu yang terjatuh di lantai atas. Parno dan Yanti bergegas menaiki tangga dengan cepat, berharap untuk menemukan penjelasan lebih lanjut. Ketika mereka sampai di lantai atas, mereka menemukan sebuah pintu tua yang terkunci. Pintu itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu itu terlihat sangat berbeda dari pintu lainnya. Rasa penasaran mendorong mereka untuk membuka pintu tersebut. Saat pintu itu terbuka, mereka terkejut melihat ruangan yang dipenuhi dengan gambar-gambar besar yang menggambarkan kehidupan pasangan suami istri itu. Mulai dari masa bahagia mereka hingga gambar-gambar menakutkan yang menunjukkan kekerasan dan penderitaan sang istri. Di tengah ruangan, ada sebuah kursi tua yang terikat dengan tali. Kursi itu terlihat sangat tua, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan. Seperti ada energi gelap yang terpancar dari sana. Saat mereka mendekat, mereka mendengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Mereka berbalik, namun tidak ada siapapun. Parno mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Merasa bahwa arwah sang istri yang terperangkap benar-benar ada di sana. Tiba-tiba, bayangan wanita berpakaian putih muncul di depan mereka. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Tolong," bisiknya, "bantu aku. Aku tidak bisa pergi." Arwah itu mulai mendekat. Namun, sebelum Parno dan Yanti bisa bergerak, sebuah suara keras terdengar di seluruh rumah, membuat seluruh bangunan bergetar. Arwah itu menjerit, dan suasana rumah itu berubah menjadi sangat gelap, seperti ada kekuatan besar yang mengontrol rumah ini. Apakah Parno dan Yanti bisa mengungkap kebenaran tentang kematian tragis ini? Apakah mereka bisa membantu arwah sang istri untuk menemukan kedamaian? Setelah penemuan yang mengguncang di lantai atas dan pertemuan dengan arwah wanita berpakaian putih yang tampaknya meminta tolong, Parno dan Yanti merasa semakin terpojok. Rasa takut mereka semakin meningkat. Setiap sudut rumah terasa mengancam, dan semakin lama mereka berada di sana, semakin nyata perasaan bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kenyataan yang ada. Arwah yang meminta tolong terus mengganggu mereka. Dan meskipun mereka merasa kasihan, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan hidup mereka seperti ini. "Parno, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Kita harus mencari cara untuk mengusir roh ini, atau kita akan terus dihantui," kata Yanti dengan napas terengah-engah. Parno tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk menghentikan teror ini. Namun, ia juga merasa kebingungan. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa yang bisa mereka percayai untuk membantu mereka menghadapi kekuatan gelap yang menguasai rumah tersebut? Setelah berpikir sejenak, Parno mengingat bahwa ada seorang Pak Ustadz yang dikenal oleh warga desa sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis dan roh-roh yang terperangkap. Mak Sumirah sebelumnya sempat menyebutkan bahwa mereka bisa mencari bantuan dari Pak Ustadz, dan sekarang sepertinya itu adalah satu-satunya jalan keluar bagi mereka.
Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz. Berjalan dengan cepat, mereka tiba di rumah Pak Ustadz yang sederhana di pinggir desa. Saat mereka mengetuk pintu, Pak Ustadz, seorang pria berusia sekitar 50-an tahun, membuka pintu dengan senyum hangat, namun matanya menyiratkan pemahaman yang dalam. "Ah, kalian datang juga," kata Pak Ustadz dengan nada yang tenang. "Mak Sumirah sudah memberitahuku tentang rumah itu. Apa yang kalian alami di sana memang bukan hal biasa." Parno dan Yanti saling pandang, merasa sedikit terkejut karena Pak Ustadz sudah mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut. "Pak Ustadz, kami merasa terperangkap. Ada sesuatu yang sangat buruk di rumah itu. Ada roh yang terperangkap di sana. Dan kami tidak tahu bagaimana menghentikannya," kata Parno dengan cemas. Pak Ustadz mengangguk perlahan, memahami ketakutan mereka. Roh itu adalah roh yang tidak bisa tenang. Rumah itu terkutuk karena ada darah yang tertumpah di sana. Dan kutukan itu menahan arwah yang tidak bisa pergi. Kalian perlu melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar berdoa, kata Pak Ustadz. Suaranya penuh penekanan. Ritual yang tepat harus dilakukan untuk mengusir roh itu dan membebaskannya dari kutukan. Setelah mendengar penjelasan Pak Ustadz, Parno dan Yanti merasa sedikit lebih lega. Mereka merasa bahwa akhirnya ada cara untuk mengatasi teror ini. Meskipun itu mungkin tidak akan mudah, Pak Ustadz memberitahukan mereka tentang ritual yang harus dilakukan untuk membebaskan roh tersebut. Mereka kembali ke rumah dengan Pak Ustadz. Di dalam perjalanan, Pak Ustadz menjelaskan bahwa mereka harus menyiapkan beberapa hal, seperti air suci, kemenyan, dan kitab doa yang dibacakan dalam bahasa yang sangat khusus. Kita akan membersihkan rumah ini, dan arwah itu harus dibebaskan, kata Pak Ustadz dengan penuh keyakinan. Setibanya di rumah, suasana semakin mencekam. Pintu rumah yang tadinya tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya, seolah mengundang mereka untuk masuk. Begitu mereka memasuki rumah, suasana terasa semakin gelap dengan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Pak Ustadz memimpin mereka ke ruang tamu, di mana mereka akan mulai ritual tersebut. Parno dan Yanti merasa takut, tetapi mereka tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror ini. Kita harus lakukan ini sekarang, atau kita akan terus terjebak, kata Parno kepada Yanti. Meskipun wajahnya sangat tegang, Pak Ustadz memulai ritual dengan menyalakan kemenyan dan mengelilingi ruang tamu. Ia mulai membaca doa-doa yang terdengar asing dan hikmat. Tiba-tiba, udara di sekeliling mereka menjadi semakin berat, dan mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Bau harum kemenyan mulai mengisi udara, namun suasana tetap terasa gelap dan menakutkan. Tak lama setelah ritual dimulai, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat di lantai atas, suara pintu yang terbang terbuka, dan suara derap langkah yang semakin mendekat. Parno dan Yanti hampir tak bisa bergerak, sementara Pak Ustadz terus membacakan doa-doa dengan penuh konsentrasi. Ini adalah ujian, kita harus bertahan, kata Pak Ustadz dengan suara tenang namun tegas. Roh itu akan mencoba menghalangi kita. Saat Pak Ustadz melanjutkan doa-doanya, suara teriakan tiba-tiba menggema di seluruh rumah, dan sosok wanita berpakaian putih muncul di tengah ruangan. Wajahnya tampak penuh penderitaan dan kesedihan, dan tubuhnya melayang di udara. Sosok itu bergerak cepat, menghampiri mereka, mengeluarkan suara tangisan yang menusuk telinga. "Bantu aku, bantu aku," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih menakutkan. Yanti menutup mulutnya, berusaha menahan rasa takut yang melanda. Parno merasa gemetar, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus terus melanjutkan ritual ini. Pak Ustadz melangkah maju, membaca doa yang lebih keras
dan membentangkan air suci yang dibawanya. Sebuah cahaya terang mulai memancar dari air tersebut, dan suara tangisan wanita itu mulai mereda. Tiba-tiba, sosok wanita itu berhenti di depan mereka dan berbicara dengan suara yang sangat lirih. "Aku dibunuh oleh suamiku. Aku tidak bisa pergi. Aku terperangkap, tolong aku." Suaranya penuh dengan penyesalan dan kemarahan yang mendalam. Pak Ustadz melanjutkan doanya. Namun kali ini, lebih penuh kekuatan. "Roh yang terperangkap, kami memanggilmu untuk pergi. Bebaskan dirimu dan biarkan kedamaian datang kepadamu," katanya dengan penuh tekad. Cahaya semakin terang, dan sosok wanita itu mulai menghilang perlahan. Wajahnya yang penuh penderitaan berubah menjadi lebih damai seiring dengan berlalunya teriakan-teriakan itu. Suasana rumah yang sebelumnya terasa sangat gelap kini mulai berubah. Udara menjadi lebih ringan dan suara-suara mengganggu yang mereka dengar sebelumnya menghilang. Setelah beberapa saat, akhirnya sosok wanita itu menghilang sepenuhnya. Rumah itu kembali sunyi dan suasana yang tegang mulai mereda. Parno dan Yanti merasa sangat lega meskipun mereka kelelahan. Arwah yang selama ini mengganggu mereka akhirnya bisa mendapatkan kedamaian. Pak Ustadz menatap rumah itu dengan penuh rasa syukur. "Kita berhasil. Arwah itu sudah tenang sekarang. Rumah ini tidak akan dihantui lagi," katanya dengan suara yang tenang. Parno dan Yanti merasa beban yang sangat berat hilang dari pundak mereka. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah membantu mereka mengatasi teror yang menghantui rumah tersebut. Meskipun teror di rumah itu telah berakhir, Parno dan Yanti merasa bahwa mereka telah melalui pengalaman yang tak terlupakan. Mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka lupakan. Sebuah katakanlah perasaan bahwa ada sesuatu yang masih mengintai mereka. Ketika mereka berpaling untuk terakhir kalinya melihat rumah itu, mereka melihat bayangan samar di jendela lantai atas. Apakah itu hanya ilusi atau ada sesuatu yang belum selesai? Setelah ritual yang dilakukan oleh Pak Ustadz untuk membebaskan arwah wanita berpakaian putih, tampaknya kedamaian akhirnya kembali ke rumah tua itu. Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini mulai terasa lebih ringan. Parno dan Yanti merasa lega karena tidak lagi diganggu oleh suara-suara misterius, langkah kaki, atau tangisan yang menghantui mereka setiap malam. Mereka duduk di ruang tamu rumah yang kini terasa lebih tenang. "Kita berhasil, Yanti. Rumah ini akhirnya bebas dari teror itu," kata Parno sambil menarik napas lega. Yanti tersenyum meskipun wajahnya masih tampak lelah dan penuh perasaan campur aduk. Namun, meskipun ketegangan tampaknya sudah mereda, ada sesuatu yang tidak bisa mereka lepaskan. Perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya terbebas dari masa lalu rumah ini masih menghantui mereka. "Apakah kita benar-benar sudah bebas?" tanya Yanti. Matanya memandang keluar jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah. "Atau ada sesuatu yang masih mengintai kita?" Parno menatap Yanti dengan perasaan yang sama. Meskipun mereka merasa sudah melakukan yang terbaik, ketidakpastian masih menggantung. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah, mencoba merasakan suasana yang berbeda setelah ritual. Mereka berharap bisa menenangkan pikiran dan benar-benar meyakinkan diri bahwa teror yang mereka alami telah berakhir. Namun, semakin mereka menjelajahi halaman belakang rumah, semakin mereka merasa ada yang aneh. Pintu belakang rumah yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seperti mengundang mereka masuk ke dalam rumah lagi. "Parno, aku nggak suka ini," kata Yanti, sedikit gemetar, seperti ada yang menunggu di dalam. Parno, meskipun merasa cemas, menguatkan hati dan melangkah maju. "Jangan khawatir, mungkin hanya pintu yang rusak. Kita harus memastikan semuanya sudah benar-benar aman." Namun, saat mereka melangkah ke dalam rumah kembali,
mereka merasa udara berubah. Hawa yang tadinya ringan, kini terasa kembali berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Mereka mendekati ruang tamu. Tempat terakhir kali mereka melakukan ritual. Ketika mereka sampai, mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat jelas. Seperti seseorang berjalan di lantai atas rumah, namun rumah itu jelas-jelas kosong. "Parno, apa itu?" tanya Yanti. Tubuhnya gemetar. "Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku takut." Parno memegang bahu Yanti, mencoba menenangkan. "Mungkin hanya bayangan atau halusinasi kita. Kita sudah melakukan ritual. Semua ini harusnya selesai." Namun, saat mereka mulai kembali menuju tangga, mereka mendengar suara ketukan keras datang dari ruang bawah tanah yang sudah mereka periksa sebelumnya. Ketukan itu terdengar lebih cepat, lebih keras, dan lebih kuat dari sebelumnya. "Parno, aku nggak mau kesana lagi," teriak Yanti, tampak panik. Itu pasti bukan hanya arwah perempuan itu. Ada yang lain di sini. Parno menoleh ke Yanti dengan wajah penuh kecemasan. Namun ia merasa bahwa mereka harus kembali ke ruang bawah tanah. "Kita tidak bisa membiarkan rumah ini menguasai kita. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi." Parno dan Yanti kembali ke ruang bawah tanah. Namun kali ini, suasana di dalamnya terasa jauh lebih mencekam. Begitu mereka turun ke ruang bawah tanah, udara terasa lebih dingin dan lebih pekat. Pintu yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka lebar, seakan mengundang mereka untuk masuk. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan yang semula mereka anggap telah dibersihkan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah kotak kayu besar yang tampaknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kotak itu terlihat sangat tua, dengan yukeran-yukeran misterius yang sepertinya dibuat dengan tangan. Parno dengan hati-hati membuka kotak itu dan menemukan sebuah foto lama yang tampaknya menunjukkan pasangan suami istri tersebut. Namun, kali ini foto itu menunjukkan gambar yang sangat berbeda. Sang suami tampak normal, namun sang istri, wajahnya tampak terdistorsi dan terikat seperti dalam gambar sebelumnya. Namun kali ini, tampaknya ia sedang berjuang untuk melepaskan diri. Saat mereka memeriksa foto itu lebih dekat, mereka mendengar sebuah suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Aku dibunuh oleh suamiku. Jangan biarkan dia terlepas. Jangan biarkan kutukan ini berlanjut." Suara itu datang dari belakang mereka. Parno dan Yanti berbalik, namun tidak ada apapun. Mereka merasa tubuh mereka seperti dibekukan oleh rasa takut. Arwah itu kembali, namun kali ini terasa lebih kuat dan lebih marah. Tiba-tiba, sosok suami yang sebelumnya sudah mereka anggap terlepas dari rumah itu muncul di depan mereka. Wajahnya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Tampaknya jauh lebih gelap dari yang mereka lihat sebelumnya. Ia melayang di udara. Tatapannya penuh dengan rasa bersalah, tetapi juga ketegaran untuk mengikat mereka dalam kutukan. Parno merasa tubuhnya gemetar, sementara Yanti menangis. Kenapa? Kenapa dia kembali? Bukankah arwah istri itu sudah pergi? Tanya Yanti. Tak bisa mengerti. Arwah sang istri belum benar-benar bebas, kata Pak Ustadz, yang tiba-tiba muncul di depan mereka, mengenakan pakaian serba putih. Dia terperangkap dalam kutukan sang suami yang belum mendapatkan kedamaian. Kita harus menghapus kutukan itu sepenuhnya. Tanpa itu, roh suami dan istri itu tidak akan pernah bisa tenang. Pak Ustadz mulai membaca doa-doa yang lebih keras. Kali ini lebih tegas. Cahaya mulai bersinar di sekitar mereka. Dan sosok suami yang menakutkan itu semakin berkurang kekuatannya. Namun, ia tidak menghilang begitu saja. Ia terus meneriakkan kata-kata yang penuh kebencian, seakan mencoba menahan Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Parno, mencoba mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Pak Ustadz menjelaskan dengan tenang, kalian harus mengakui bahwa rumah ini penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan.
Hanya dengan menerima kenyataan itu dan memaafkan arwah yang terperangkap, kalian akan bisa menghentikan kutukan ini. Parno dan Yanti, meskipun sangat takut, mengangguk, berusaha menerima kenyataan itu. Mereka bersama-sama mengucapkan doa yang penuh penyesalan dan penerimaan atas kejadian tragis yang terjadi di rumah ini. Sesaat setelah itu, sosok suami yang mengerikan itu mulai menghilang, perlahan-lahan, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Udara yang tadinya sangat berat, kini menjadi lebih ringan, dan rasa takut yang menguasai mereka perlahan sirna. Setelah perjuangan panjang melawan teror dan kutukan rumah tersebut, Parno dan Yanti akhirnya merasa bahwa mereka bebas. Rumah itu kini terasa lebih tenang, dan mereka tahu bahwa arwah yang terperangkap akhirnya mendapatkan kedamaian. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah membantu mereka melalui ritual tersebut. Namun, meskipun mereka merasa lega, ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Mereka menyadari betapa berbahayanya sebuah tempat yang penuh dengan sejarah kelam dan kekerasan, dan bahwa tidak semua kutukan bisa dengan mudah dilupakan. Saat mereka meninggalkan rumah itu, Parno menoleh untuk terakhir kalinya ke arah rumah tersebut. "Semoga kamu bisa tenang sekarang," katanya pelan. Rumah itu, meskipun tampak kosong, terasa seperti tempat yang pernah dihuni oleh banyak cerita yang tak terungkap. Parno dan Yanti meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega dan baru. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi mereka telah menghadapi kegelapan yang ada di rumah itu dan keluar dari sana dengan keberanian yang baru. Namun, seperti rumah itu, kisah mereka tetap ada dalam ingatan mereka, dan mungkin kutukan itu akan selalu menghantui mereka, meskipun mereka telah berhasil mengusirnya.